Pergi ke laut menebar jala. Lagi menebar jala sambil merebus mie. Selamat pagi untuk Gumala. Selamat menikmati presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Paspotensa. Ini teman saya Kelvin DYD dan teman saya Friska Francisca dari kelompok Urea akan mempresentasikan perancang pabrik urea kami. Pertama-tama kita tinjau persen rata-rata produksi konsumsi impor dan ekspor tahun 2013 sampai 2018 sebagai berikut. Dari perhitungan sebagai berikut, maka didapatkan kapasitas urea 120.000 ton per tahun. Dalam pemenuhan kapasitas pabrik urea ada beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama, prediksi kebutuhan urea di Indonesia tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Nah, kita lihat pada tabel berikut ini. Tabel ini menunjukkan produksi dan impor pada tahun 2013 sampai 2018. Nah, dari rata-rata didapatkan 147%. Oleh karena ini, kebutuhan urea di Indonesia tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Kedua, yaitu harga urea di luar negeri masih tinggi. Berikut merupakan harga di Amerika besar 5.250. Sedangkan di Indonesia itu rata-rata 1.583 karena terkena subsidi dari pemerintah. Oleh karena itu, harga urea di luar negeri ini masih tinggi sehingga penetapan kapasitas 120.000 ton per tahun didasarkan pada pemenuhan kebutuhan ekspor. Pada tahun 2020 sampai 2021, kita akan melakukan masa feasibility study. Pada tahun 2022, kita akan melaksanakan masa konstruksi dan tahun 2023 kita akan melakukan produksi urea. Nah, selanjutnya adalah proses pemilihan dari pembuatan urea, di mana terdapat 3 pemilihan proses, yaitu senam progeti, kami karbon, dan juga tes ases, di mana pada tabel sebelah kiri merupakan tabel perbedaan kondisi proses dari ketiganya. Sedangkan tabel yang di sebelah kanan merupakan tabel parameter yang diambil dari tabel sebelah kiri untuk mempermudah proses pembacaan. Nah, selanjutnya dari tabel parameter proses ketiga proses ini dapat dinilai pada tabel penilaian kondisi proses, di mana nilai yang paling besar didapatkan dari proses tes ases, yaitu 67,5. Maka dipilih proses tes ases pada produksi urea. Ini ada diagram blok dari proses tes ases 21. Ini ada CO2 yang sudah disintesis dan NH3, kemudian dimasukkan ke urea reaction atau reaktor. Nah, dari situ terdapat dimurnikan, dari dimurnikan ureanya, kemudian dari dua produk, yang satu ke bawah, yang satu ke recovery. Ini yang belum jadi setelah dimurnikan tapi belum murni. Kemudian dari purifikasi ada 2 tahap lagi, kristalisasi dan konsentrasi. Purifikasi dan konsentrasi. Nah, dari konsentrasi ini akan digranulasi untuk menjadi urea, yang dikristalisasi akan di Brilling tower untuk menjadi urea. Nah, ini proses flow diagram ases 21 dari Toyo Engineering. H2 dan N2 yang sudah dipanaskan, kemudian direaksikan dalam reaktor. Setelah ke reaktor, ini akan dipisahkan oleh flash drum menjadi 2 produk, yaitu produk atas H2N2 dan bottom produk atau NH3. Nah, dari kedua produk ini akan direaksikan kembali dengan ditambah CO2 dan NH3 dari hasil recovery dari low pressure decomposer ini. Nah, kemudian dari reaktor ini didinginkan untuk dievaporasi. Evaporasi ini untuk menghilangkan kadar air. Setelah dievaporasi, kemudian hasilnya masuk ke melting tank untuk didinginkan lagi dengan udara dingin. Nah, kemudian disaring dan dimasukkan ke konveyor dan untuk menjadi urea itu. Dan rancang masa alat pertama yaitu reaktor 110, di mana bahan baku dari reaktor 110 ini merupakan nitrogen dan hidrogen yang nanti akan menghasilkan amonia. Konversi dalam reaktor ini sebesar 40%. Nah, didapatkan perhitungan rancang massa sebagai berikut, sehingga didapatkan kesetimbangan inlet dan outlet yang sudah setimbang. Neraca massa alat yang kedua ini merupakan neraca massa alat low pressure decomposer dengan input urea, karbamat, dan air, dengan outletnya karbon dioksida, amonia, urea, karbamat, dan air. Di mana pada tabel berikut dapat dilihat input laju alir massa dan laju alir outputnya sudah seimbang. Selanjutnya adalah neraca energi. Di neraca energi yang pertama merupakan neraca energi dari reaktor urea dengan Q masuk totalnya dan Q keluarnya atau panasnya itu sudah seimbang. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian neraca energi yang kedua adalah neraca energi low pressure decomposer, di mana untuk Q total masuknya atau panas masuknya dengan panas keluarnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ini adalah spek alat reaktor amonianya sendiri dengan spesifikasinya bisa dilihat seperti ini. Nah, ini ada spek alat untuk Brilling towernya sendiri dengan spek bencana seperti ini. Berikut merupakan dimensi bencana reaktor amonia dan Brilling tower. Reaktor amonia ini tutup atasnya elliptical dan tutup bawahnya conical, sedangkan Brilling towernya tutup atasnya torus spherical dan tutup bawahnya conical. Berikut merupakan instrumen diagram evaporator Q384. Di sini ada aliran steam menuju ke evaporator. Nah, di aliran steam ini dipasang control flow dan instrumen FC dan FD. FC merupakan flow control, yaitu untuk mengontrol laju aliran, sedangkan FD yaitu flow transmitter, yaitu tujuannya untuk menerjemahkan signal dari laju aliran. Lalu juga ada input urea, juga dipasang control flow dan FC dan FD. FC yaitu untuk mengontrol laju aliran urea tersebut, sedangkan FD menerjemahkan signal dari sensor laju aliran urea. Nah, instrumen diagram yang kedua adalah pada alat flash drum, di mana fungsinya sendiri adalah untuk memisahkan fase cair dari NH3 dengan campuran fase gas H2 dan N2. Inletnya berupa H2, N2, dan NH3 dipasang kontrol flow FC dan FT, di mana FC sendiri adalah untuk mengontrol laju aliran dari inletnya, dan FT merupakan alat untuk menerjemahkan sinyal dari sensor laju aliran inlet. Selanjutnya pada outletnya dipasang kontrol flow juga dengan FC dan FT dengan fungsi yang sama seperti inlet, namun ini mengontrol
yang liquidnya yaitu NH3. Lalu pada flash drum-nya sendiri dipasang PT atau pressure transmitter. Ini sendiri adalah untuk menerjemahkan sinyal dari sensor tekanan. Nah, PT ini akan disambungkan ke FC pada inlet untuk menjaga tekanan pada flash drum ini tetap pada kondisi operasi. Selanjutnya adalah sistem utilitas pabrik tentang water distribution diagram. Total laju alirnya dari penjernih adalah 485.000 sekian yang akan didistribusikan ke sistem air pendingin dan juga ke dewing water treatment. Di mana sistem air pendingin ini akan didistribusikan ke beberapa alat dengan laju alir masing-masing. Nah, kemudian ini adalah sistem utilitas pabriknya untuk distribusi bahan bakar diesel dari existing biodiesel plant dengan kapasitas 534 per jam. Ini akan dibagi ke dua alat yaitu generator dan boiler dengan kapasitas masing-masing 68 liter dan 465 liter. Kemudian ini ada utilitas dari distribusi udara dari air compressor package, kemudian masuk ke instrumen air receiver, didistribusikan oleh air dryer, kemudian masuk ke 6 unit proses. Air dryer kapasitasnya 159.000 meter kubik per jam, ini didistribusikan ke 6 alat generator, program, dan evaporator dengan kapasitas masing-masing. Itu merupakan sistem utilitas pabrik dengan diagram distribusi steam. Nah, steam pada pabrik ini diproduksi oleh boiler package system. Produk steamnya berjumlah 32.147 kg per jam. Akan dibagi ke alat-alat heater, lalu KU drum, evaporator 1, dan evaporator 2, dan melting tank. Lalu kemudian di-recycle kembali ke steam boiler package system. Merupakan sistem utilitas pabrik. Untuk pabrik urea, kita menggunakan generator milik sendiri dengan kapasitas 32 MW dengan menggunakan trafo sebanyak 5 buah. Nah, untuk pembagian tekanan itu 380 volt, yaitu ada di bengkel dan laboratorium. Unit proses di industri urea seperti reaktor, mixing tank, sedangkan tekanan 220 volt ada di office room dan ruang dinas. Selanjutnya kita akan masuk ke plant location atau proses pemilihan lokasi pabrik. Terdapat 3 pemilihan pabrik, yaitu yang pertama pada Dumai, Riau di Sumatera, lokasi kedua ada di Bontang, Kalimantan Timur, kemudian lokasi yang ketiga ada di Karawang, Jawa Barat. Terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan. Dengan total nilai dari beberapa faktor yang dipertimbangkan tersebut, nilai yang paling besar adalah di lokasi yang kedua, maka dipilih lokasi pabrik pada Bontang, Kalimantan Timur. Kemudian adalah membuat layout pabrik, di mana pembuatan layout pabrik ini didasari pada arah mata angin, upwind, dan downwind. Di mana arah mata angin ini diawali pada area upwind, berisi perkantoran, kemudian area parkir, kantin, dan lain-lain. Sedangkan area downwind berisi alat-alat industri. Alat-alat industri ini diletakkan pada area downwind karena apabila salah satu alat mengalami ledakan atau kebakaran, maka kebakaran tersebut tidak akan merembet ke area upwind karena arah mata anginnya berawal dari upwind ke downwind. Kemudian pada plan layout kami juga tidak ada jalan yang buntu. Hal ini dilakukan agar mobilisasi pada proses pabrik kami tidak terhambat. Dan ada struktur organisasinya sendiri. Jadi pertama pembentukan rapat umum pemegang saham itu akan ditunjuk beberapa dewan komisaris. Dari dewan komisaris sendiri itu akan menunjuk general manager. General manager ini akan berkoordinasi dengan staf ahli keselamatan kerja untuk membentuk manajerial, 5 manajerial ya. Supervisor ini akan membawahi para karyawan-karyawannya seperti itu. Dan untuk penjadwalan pekerjaan ada 2 cara penjadwalan, yaitu karyawan shift dan karyawan non shift. Contohnya karyawan non shift itu ya seperti jam kerja biasa, dari Sabtu Kamis, jam 8 sampai jam 4. Kemudian istirahatnya jam 1 sampai jam 3. Nah, untuk yang karyawan shift ini ada 3 shift, biasanya shift pagi, shift sore, dan shift malam dibagi beberapa kurs seperti itu. Ini number of worker, berarti berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk pabrik kami. Nah, karena di pabrik kami ada 7 stage. Ya. Dari 7 stage ini akan dilakukan perhitungan kebutuhan 76 pekerja untuk pabrik urea kami. Berikut merupakan tabel perhitungan fixed capital investment. Nah, fixed capital investment itu rumusnya yaitu biaya langsung ditambah engineering ditambah biaya konstruksi dibagi 0,85 menghasilkan 67.188 juta rupiah. Berikut merupakan perhitungan total biaya produksi. Hitung dengan menjumlahkan komponen biaya bahan baku, utilitas, biaya pengemasan, gaji karyawan, biaya produksi tetap, biaya overhead, dan biaya umum, sehingga menghasilkan angka sekian. Berikut merupakan perhitungan working capital investment. Memiliki rumus 15% dari total capital investment. Nah, sehingga menghasilkan perhitungan 11.856 juta rupiah. Kita akan membahas tentang analisis kelayakan, tinjau dari beberapa hal. Yang pertama adalah laju pengembalian modal, di mana laju pengembalian modal dapat dilihat pada tabel sebelah kiri. Kemudian ada waktu pengembalian modal atau payout time, yang dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan. Nah, berdasarkan perhitungan didapatkan grafik BEP, di mana grafik BEP ini terdapat 2 garis. Yang pertama adalah garis yang berwarna biru, di mana garis yang berwarna biru merupakan hasil produk penjualan, sedangkan yang berwarna kuning merupakan total biaya produksi. Nah, berdasarkan kedua garis ini terdapat perpotongan, di mana perpotongan ini merupakan titik BEP sebesar 63,5%. Apabila kapasitas produksinya melebihi dari 63,5, maka pabrik akan mengalami keuntungan. Sedangkan apabila kapasitas produksinya kurang dari 63, maka pabrik akan mengalami kerugian. Nah, sekian dulu. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih.